juga mencakup berbagai jenis konten yang penampilan dengan seksual yang tidak senonoh atau yang tidak senonoh atau dilarang yang bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi pornografi tersebut? Baik, yang saya tahu pertama, kita sebagai remaja kita harus memberikan pemahaman tentang atau mengenai dampak negatif pornografi kepada teman-teman atau masyarakat yang atau remaja yang terdekat dengan kita mengenai pornografi tersebut. Kedua, kita harus mengedukasi anak-anak atau remaja atau teman kita tentang bahaya konsekuensi negatif dari pornografi tersebut. Ketiga, meningkatkan kesadaran melalui program-program sosialisasi dan komponen kampanye antar atau anti pornografi. Bagaimana pornografi dapat memengaruhi pandangan dan perilaku seksual seseorang? Karena menawarkan gambaran yang tidak realistis dan seringkali distorsi tentang seksualitas, dan pornografi dapat mempengaruhi pandangan perilaku seksual seseorang. Bagaimana pandangan kita sebagai seorang guru bimbingan dan konseling terhadap praktik aborsi? Baik, kita sebagai guru bimbingan dan konseling atau guru BK itu pandangan terhadap praktik aborsi bisa bervariasi tergantung pada nilai keyakinan dan etika personal masing-masing dan individu. Namun secara umum seorang guru BK dapat mempertimbangkan berbagai faktor berikut dalam membentuk pandangan mereka terhadap praktik aborsi. Nah, yang saya tahu ada satu, yaitu nilai dan keyakinan pribadi. Sebagai individu, sebagai seorang guru BK mungkin memiliki nilai dan keyakinan moral atau etika yang membentuk pandangan mereka terhadap aborsi. Penting bagi guru BK untuk memahami dan menjelaskan secara jelas keberpihakan mereka terhadap isu dengan tetap menghormati teman atau orang yang melakukan hal tersebut. Apakah aborsi harus menjadi pilihan perempuan dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan? Karena kita sebagai perempuan atau kita harus mendapatkan tantangan, hal itu dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai keyakinan kita dan pandangan moral individu. Ada satu, pilihan pribadi dan hak reproduksi. Sebagai seorang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang tubuhnya sendiri, termasuk dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan. Mereka berpandangan bahwa aborsi harus menjadi pilihan perempuan sehingga mereka dapat mengendalikan nasib dan keputusan mereka sendiri. Apa saja dampak sosial dan psikologi dari melakukan aborsi terhadap perempuan yang mengalami situasi tersebut?
dampak sosial dan psikologi dari melakukan aborsi terhadap perempuan yang mengalami situasi tersebut dapat bervariasi tergantung pada individu dan kondisi spesifik dari kasus. Berikut ada satu dampak, yaitu dampak sosial. Stigma dan diskriminasi. Perempuan yang melakukan aborsi sering mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat atau keluarga, teman-teman mereka. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, penolakan, atau persepsi negatif terhadap perempuan yang mengalami aborsi tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih juga.